Halo sobat semua, hari ini merupakan tayangan perdana di podcast Ruang Kata Cendana 31. Bersama saya Franz sebagai host. Hari ini kita akan membahas seputar sekolah Yayasan Xaverius Tanjung Karang. Dan tentu hari ini saya tidak sendirian tentunya. Di samping saya ada Ketua Yayasan Xaverius Tanjung Karang, atau sering kita akrab kita panggil dengan Romo Sutris. Halo. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat walafiat. Sehat semua. Oke, baik. Romo, ini kebetulan adalah tayangan perdana kita. Ya. Terutama di sekolah SMP Xaverius 2 Bandar Lampung begitu. Ini adalah tayangan perdana untuk kita. Jadi untuk tayangan ini dan sarana podcast ini, ya karena ini adalah tayangan perdana, baik mungkin Romo memberikan berkat dan doa supaya podcast ini menjadikan sarana untuk berkembangnya anak-anak kita di SMP Xaverius 2 Bandar Lampung. Silakan. Baik, mari kita berdoa, kita mengucap syukur atas usaha dan perjuangan dari sekolah SMP Xaverius 2 Bandar Lampung dan juga anak-anak atau siswa-siswi OSIS, sehingga ini bentuk kemajuan untuk mengadakan kegiatan podcast ini. Maka mari kita berdoa, kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Ternyata lewat pandemi COVID yang ada di dunia, di negara kami, tidak mengubah ataupun tidak membuat kami terhalang untuk berkreasi, untuk maju. Putra-putrimu OSIS SMP Xaverius 2 Bandar Lampung telah mencoba untuk mengembangkan kreativitasnya lewat podcast ini. Maka kami mohon berkatilah kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa semakin mengembangkan potensi-potensi yang baik di dalam putra-putri anak-anak SMP Xaverius 2 Bandar Lampung, sehingga mereka akan berkembang menjadi anak-anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk masa depannya. Harapan kami lewat acara ini, semua yang terlibat akan selalu dilindungi dan diberkati dan juga menjadi tanda keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati usaha dan perjuangan kita, secara khusus di acara podcast ini yang akan terus dikembangkan oleh SMP Xaverius 2 Bandar Lampung, terutama pengembangan untuk anak-anak OSIS, siswa-siswi yang tergabung di OSIS. Maka lewat ini kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo. Sama-sama. Dan semoga ini menjadikan akan sarana dan prasarana terutama untuk sekolah kita SMP Xaverius 2 Bandar Lampung ini. Terlebih itu anak-anak OSIS tentunya, supaya mereka lebih satu percaya diri, terus kemudian belajar untuk public speaking. Gitu. Inilah hebatnya inilah. Luar biasa sekali, Pak. Anak-anak sudah punya kreativitas seperti ini ya. Betul. Harus kita dukung di sini. Betul Rama, betul. Saya setuju sekali. Oke, baik. Terima kasih Rama. Kita langsung masuk pada untuk sesi tanya jawab ini, gitu. Oke, yang pertama kita bicara mengenai sekolah di Yayasan Xaverius Tanjung Karang ini, Mo. Kalau kita tahu bahwa kita lihat ada banyak sekali sekolah Xaverius Tanjung Karang sampai di Terbanggi, Kota Bumi dan sebagainya begitu, Romo. Nah, ini bagaimana menanggapi hal seperti ini, Romo? Ya, kehadiran Xaverius itu, sekolah Xaverius memang tidak lepas dari peran pelayanan Gereja Katolik. Ya, peran Gereja Katolik. Mengapa? Karena memang Gereja Katolik kan punya cita-cita, punya usaha ingin menyelamatkan orang, ingin memberikan kegembiraan kepada orang. Salah satunya itu adalah lewat pendidikan. Maka pada perintisan gereja, ya ada gereja hadir di Keuskupan Tanjung Karang ini,
kehadiran gereja itu kan sejalan juga betul. dengan kehadiran sekolah. Nah, kalau kita melihat secara itu ya di mana itu dibangun gereja atau paroki, terus kemudian pelan-pelan juga sekolah Xaverius masuk. Iya. Nah, kalau sejarahnya itu sebenarnya dulu Yayasan Xaverius itu kan satu antara Yayasan Xaverius yang di Palembang dengan Yayasan Xaverius di Lampung atau di Tanjung Karang. Namun perkembangan zaman lalu kemudian di Tanjung Karang ini gereja juga mandiri menjadi keuskupan sendiri, lalu sekolah atau yayasan juga harus pisah. Gitu. Oh, begitu. Nah, dulu namanya Yayasan Xaverius gitu saja. Oh begitu ya, Nah, Mbak. gitu. Lalu kemudian pelan-pelan dari itu karena ini ada Xaverius di Palembang, ada Xaverius di Tanjung Karang, maka kemudian di Tanjung Karang ini namanya Yayasan Xaverius Tanjung Karang. Loh, kok mengapa kok Yayasan Xaverius Tanjung Karang? Kok bukan Yayasan Xaverius Bandar Lampung atau Lampung gitu? Nah, istilah Tanjung Karang itu diambil dari Keuskupan Tanjung Karang. Nah, mengapa kok disebut Keuskupan Tanjung Karang? Karena itu domisili katedral. Artinya di gereja katedral itu kan ada namanya tata atau kursi uskup. Nah, kursi uskup itu di mana kursi uskup itu terletak, itulah menjadi nama keuskupan. Gitu ya, nama keuskupan. Nah, oleh karena itu keuskupan itu disebut namanya Keuskupan Tanjung Karang karena memang letaknya di Tanjung Karang. Lalu kemudian Yayasan Xaverius Tanjung Karang, apa maksudnya? Maksudnya bahwa sekolah Xaverius yang ada di Lampung ini itu adalah milik gereja Keuskupan Tanjung Karang. Maka itu nama Tanjung Karang itu menandakan bahwa sekolah ini ada di bawah naungan Keuskupan Tanjung Karang. Oke, baik. Sobat semua sudah tahu sekarang ya tentang artinya. Tadi juga Romo sudah menyampaikan tentang sejarah, terus kemudian bertanya seperti apa gitu. Dan begini juga Romo, saya juga pernah ini mendengar gitu ketika terutama di daerah Romo, kebetulan di daerah tempat saya pribadi begitu, ada yang menanyakan tentang oh ternyata di Pahoman ada SMP-nya ya begitu. Nah, artinya mungkin sobat semua sekarang sudah tahu begitu, artinya bahwa Xaverius sekarang ini sudah ya terpecah ya, yang sudah disampaikan Romo tadi bahwa sekarang yang dinamakan Xaverius Tanjung Karang. Oke, baik, terima kasih Romo. Pertanyaan yang kedua Romo, ya perihal tentang visi. Nah ini sangat menarik banget ini Bro. Kita bicara mengenai visi dan misi Xaverius Tanjung Karang. Nah, kalau kita tahu bahwa atau mungkin tidak asing ya kalau bicara mengenai HKTKP. Nah ini sangat menarik sekali gitu. Nah kira-kira bagaimana minimal untuk cara mengimplementasikan ya kepada SDM, pendidikan dan tenaga pendidikan. Tentang visi misi ya. Secara khusus tentang visi yang kemudian kita sering sebut namanya HKTKP. Betul, ya kan? Betul. Humanis, kecerdasan, terus kemudian kejujuran, kedisiplinan dan pelayanan itu kan ya. Itu menjadi semangat. Nah, mengapa kok ini visi ini menjadi semacam poin-poin yang harus kita hayati, kita hidupi? Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Betul. Ya, ini bukan sesuatu yang baru. Nilai-nilai ini tadi itu sebenarnya sudah ada, sudah hidup sejak Xaverius itu dibangun atau sejak Xaverius dirintis. Artinya para perintis-perintis dulu atau guru-guru kita yang dulu itu sudah menanamkan nilai ini. Nah, mengapa kok perlu menanamkan ini? Karena ini pendidikan itu kan tidak hanya sebatas di intelektual saja, tapi juga karakter. Dan sejak dulu gereja, keuskupan dan sekolah Xaverius itu komitmen bahwa harapannya anak-anak yang sekolah di Xaverius itu selain cerdas juga punya budi pekerti yang baik. Nah, lalu setelah terjadi rekonstruksi di visi misi ini kita semakin jelas. Mengapa? Karena di situ pendidikan karakter harus juga mulai diprioritaskan dan juga ini harus indikator jelas. Artinya bisa kalau misalnya anak dikatakan, oh si A ini mempunyai nilai kejujuran, mana anunya buktinya? Itu kan buktinya. Itu kan perlu. Nah,
lalu dari situlah bagaimana usaha yayasan untuk mengimplementasikan. Ya. Selama ini ya kami mencoba untuk mengadakan workshop kepada SDM di Yayasan Xaverius untuk berusaha bagaimana memasukkan nilai-nilai karakter H3P ini ke dalam proses pembelajaran. Ada di dalam penilaian itu kan ada namanya refleksi. Betul. Nah, maka lewat refleksi itulah para siswa, anak-anak itu dilihat bagaimana karakternya. Dan juga guru. Betul. Guru ini bagaimana sebagai seorang guru ini mencoba untuk bisa mengimplementasikan ini kepada anak-anak. Betul. Sehingga itu bukannya sekedar memberi nasihat, tetapi juga itu ada indikator-indikator yang harus dibangun di situ. Nah, yayasan itu memang punya kewajiban bagaimana mengadakan workshop atau pelatihan-pelatihan supaya para SDM kita, guru-guru kita itu lebih mahir di dalam berefleksi untuk diri sendiri dan juga mengajari atau membantu para siswa itu berefleksi. Nah, dari refleksi inilah nanti akan ketahuan bagaimana perkembangan karakter dari anak-anak. Oke, ya mau. Ini sangat menarik sekali dengan kata refleksi ini. Begitu. Ya, tadi disampaikan oleh Romo bahwa tidak hanya peserta didik saja, ya, yang mencoba untuk merefleksikan tentang mungkin katakanlah akademik begitu ya Mo ya. Tetapi para guru pun juga diminta untuk merefleksikan supaya Bapak Ibu guru pun juga bisa menilai dirinya sendiri tentunya ya Mo ya. Apa yang kurang dalam diri? Betul. Kita sendiri begitu. Wah, luar biasa sekali ini. Di refleksi itu sebenarnya kan kita diajak untuk jujur terhadap diri sendiri. Betul, iya. Akan lebih kaya. Betul. Kalau kita punya kebiasaan misalnya mencatat. Iya. Refleksi kita itu kita catat. Iya. Nah, disitulah di mencatat itu kan itu kita jujur. Iya. Misalnya kalau saya merasa marah, Iya. apa yang menyebabkan marah? Iya, iya. Dasarnya apa marah? Nah, itu kan kita tulis ya. Nah, itu rupanya dengan kita berani menulis itu, nah di situ kita jujur terhadap diri sendiri, itu lama-lama juga akan mengubah hidup. Iya. Secara tidak langsung kita juga kembali ke flashback belakang ini. Saya ingat sekali ketika dulu masih kecil juga buku diare ya Mo ya. Itu ya buku diare ketika dulu mungkin gurunya meminta ayo terus diare tentang ya katakanlah aktivitas tentang hal sesuatu apapun. Dia masih ingat sekali itu. Kurang lebihnya seperti itu ya, refleksi bentuk refleksinya kita menuliskan sesuatu terus kemudian kita merefleksikan diri. Oke, baik. Terima kasih Romo. Ini yang pertanyaan ketiga Romo. Kita membahas fasilitas, kita agak merucut kembali Mo ya, terutama di sekolah SMP Xaverius 2 Bandar Lampung ini gitu. Perihal tentang fasilitas ya Mo ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, mungkin Romo juga kan satu dengan kami begitu Romo. Iya, silakan Romo. Ya, fasilitas itu kan memang penting ya, karena itu mendukung untuk proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Ya. Nah, yang sekarang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh ya, dampak dari COVID itu kan teknologi dan IT. Betul. Ya, teknologi dan IT. Ini mau tidak mau kita tidak bisa lepas. Dan kita tidak bisa keluar dari suasana ini. Kita harus masuk. Maka sekarang bagaimana kita juga memanfaatkan atau belajar teknologi lalu memanfaatkan teknologi IT ini. Maka ini salah satu podcast ini kan sebenarnya memanfaatkan teknologi dan IT toh. Nah, ini suatu bentuk pengembangan. Maka lewat sarana prasarana itu yang sekarang utama kami perhatikan itu adalah jaringan internet. Nah, itu kan itu jaringan internet. Nah, harapannya memang sekolah-sekolah khususnya di Bandar Lampung ini jaringan internetnya itu harus sip. Sehingga kalau para guru siswa mau mengadakan atau mau membuat sesuatu atau membuat pembelajaran yang daring itu tidak repot lagi untuk cari-cari sinyal gitu. Cari sinyal. Jadi kalau setiap kelas itu bisa sinyalnya bagus, nah ini bisa jadi kan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu saja dengan memperhatikan fasilitas bagian ini itu juga tidak murah. Tidak murah. Artinya bahwa ini juga mahal karena memang barang-barang teknologi IT juga memang mahal ya. Tetapi ini sekarang menjadi sarana. Kita sudah masuk di revolusi industri 4.0. Tapi dengan COVID ini kita dipaksa untuk menyongsong industri 5.0. Saya tidak paham nanti kira-kira
mau seperti apa? Mau seperti apa? Ya. Tapi bahwa dunia teknologi dan IT ini menjadi perhatian, menjadi pusat perhatiannya, maka jaringan internet itu menjadi yang utama. Itu yang penting. Nah kalau punya laptop, punya HP, kalau nggak ada jaringannya, betul. Makanya ketika saya waktu itu menemukan juga, terutama untuk anak-anak kita ya, luar biasa sekali. Toh juga tidak banyak yang di Bandar Lampung, tetapi anak-anak kita juga ada di daerah begitu. Ya ada beberapa anak yang menyampaikan, Pak jaringan, Pak ini dan sebagainya. Tetapi yang saya acungi jempol adalah perjuangan mereka yang luar biasa sekali. Dan saya juga mengagumi rekan-rekan guru yang di SMP Sapierius 2 Bandar Lampung ya, walaupun saya lihat ada beberapa juga begitu Bapak Ibu guru kita yang katakanlah ya dulu dalam pembelajarannya masih dalam bentuk lisan dan sebagainya, tetapi di era ini dituntut memang harus bisa, tetapi seiring berjalan semangatnya Bapak Ibu luar biasa sekali. Mau tidak mau harus bisa, harus bisa, mau memang mau begitu. Oke, baik, terima kasih Mal. Oke, yang keempat ini bicara kita mengenai tentang ekskul ya. Kalau di sekolah SMP Sapierius 2 Bandar Lampung ini kan tentu banyak sekali ekskul ya. Mungkin katakanlah ada olahraga di sana, terus kemudian lalu ada seni ya ketika offline begitu. Nah sebetulnya dalam kegiatan ini Mo, arahnya tuh kemana Mo begitu Mo? Ya, saya memang pernah membuat surat edaran ya, bahwa harapannya eskul itu nanti arahnya ke olimpiade gitu kan ya. Oke, baik, seperti ada lomba olimpiade lah gitu ya. Kan ada OSN, lalu ada O2SN, betul. FLS2N ya, NN ya. Nah, itu arahnya ke sana, sehingga eskul yang dibangun atau yang dilakukan di sekolah ini, SMP Sapierius 2 ini, nanti jenjangnya bisa dilombakan. Syukur-syukur bisa sampai tingkat nasional, kan? Itu arahnya ke sana. Karena apa? Kalau eskul kita itu mengarah ke olimpiade, itu kan ada nilai. Ya, dan nilainya itu dihargai oleh dinas pendidikan. Ya, itu untuk jenjang anak itu juga akan penting gitu. Tapi sekarang dengan adanya perubahan ini kayaknya juga kita harus mulai berkembang, ya, tidak boleh dikukung oleh yang tadi olimpiade bentuknya yang tadi ditawarkan, tapi kayaknya nanti akan berkembang. Betul. Ya hanya kita belum tahu, tapi bahwa arah teknologi IT itu menjadi pegangan. Paling tidak kan sekarang ini ada istilah namanya e-sport. E-sport itu kan anak itu kan di ruang atau di rumah itu lomba. Betul. Lombanya kan lomba game gitu ya. Betul. Nah, tapi ini kan belum banyak diterima. Entah itu oleh masyarakat atau oleh orang tua. Jangan-jangan anak saya itu hanya main game saja, tapi ini main game itu sudah lomba. Lomba dan itu juga dinilai, dihargai. Dan itu banyak juga orang-orang yang berhasil atau yang sukses di dalam hidupnya karena e-sport ini. Nah, ini ada pergeseran yang juga harus mulai kita lihat dan harus kita tangkap gitu. Lalu tambah lagi ini sekarang kan dengan adanya kurikulum baru bahwa ada pembelajaran lewat proyek. Nah, dan juga kewirausahaan. Nah, eskul pun juga arahnya ke sana. Ya, jadi bagaimana anak-anak itu bisa dikembangkan di dalam kewirausahaan. Kemarin kan ada video di OSIS itu juga tentang bagaimana itu anak-anak menanam di rumah, ada yang menanam kangkung, ada yang menanam tomat, ada yang sukses, ada yang gagal, gitu kan. Terus ada anak yang masak, gitu kan. Itu kan itu juga menjadi pembelajaran yang baik. Itu juga bisa kita kembangkan karena itu juga kewirausahaan. Nah, di situ kita bisa banyak belajar di situ ya. Di situ saya melihat videonya dari siswa-siswi SMP Sapierius 2 Bandar Lampung kaitan dengan kemarin itu pembelajaran proyek itu menarik sekali ya. Oke, kalau kita kaitkan nih Mo gitu tentang ada tadi Romo menyampaikan ada yang memasak, terus kemudian ada yang menanam dan sebagainya. Kalau kita kaitkan sambungkan itu lebih pada pengembangan diri seperti Mo ya. Arahnya kepada bakat dan minat begitu. Kita secara tidak langsung juga bisa mengetahui anak-anak kita ternyata si A itu pintar masak.
begitu. Memang arahnya ke sana begitu ya, Maya. Oke. Ya. Baik, lalu kita arahnya kepada yayasan begitu, mau gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai di Yayasan Xaverius Tanjung Karang ini, gitu. Menurut Romo ini bagaimana nih meningkatkan SDM pendidikan dan tenaga pendidikan ini? Oke, Pak. Ya, kalau kita bicara tentang pendidikan itu kan mau tidak mau selain sarana prasarana, itu kan kurikulum ya, kurikulumnya. Dan ini kan akan ada kurikulum 2022 ya, ditawarkan gitu. Dan kalau saya setelah dipelajari ternyata kurikulum itu ini arahnya kan arahnya itu kan merdeka belajar. Ya kan, sekolah juga merdeka, anak-anak juga merdeka. Artinya kan bahwa di situ bagaimana sekolah itu bisa menciptakan menjadi tempat untuk bisa berkembang dan anak bisa merasa belajar, merdekanya ya, merdeka dalam belajar itu sehingga dia itu sekolah itu tidak terbebani, ya kan? Tapi bahwa dia itu bisa menikmati, bisa enjoy. Nah, maka dalam hal ini kan bagaimana peningkatan tentang SDM itu kan? Itu kita bahas. Nah, oleh karena itu di sini yayasan itu mengharapkan supaya SDM kita itu ikut di dalam proses dinamika ini. Ya. Satu sisi memang yayasan juga memberikan pelatihan atau workshop atau pemberdayaan, bahkan juga memberikan kesempatan bagaimana setiap unit-unit jenjang-jenjang TK, SD, SMP, SMA untuk melihat kurikulum ini bagaimana kita kembangkan. Nah, kalau nanti setelah kita tahu bagaimana kita kembangkan, lalu nanti kira-kira pemberdayaannya bagaimana? Nah, ini kami minta masukan-masukan supaya nanti yayasan bisa memberikan bantuan di situ. Nah, harapannya dengan ini supaya sekolah kita ini tetap bisa tetap hadir, bisa tetap berkembang. Lalu yang ini juga tidak boleh dihindari ya, bahwa sekarang pemerintah menawarkan ada namanya sekolah penggerak, guru penggerak. Iya, betul. Ternyata itu luar biasa. Pemerintah luar biasa. Efeknya ke sekolah luar biasa. Luar biasa. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman atau SDM kita yang ikut sekolah penggerak dan mereka merasa bersyukur ya. Merasa bersyukur itu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang luar biasa, lalu kemudian paradigmanya, cara berpikirnya itu diubah, gitu kan. Terus kan dengan sekolah penggerak juga begitu ya. Nah, dari itu memang dituntut bagaimana kreativitas kita, lalu bagaimana kemerdekaan kita di dalam mengajar. Nah, artinya di sini kaitannya dengan pemberdayaan itu tadi, bahwa satu sisi yayasan juga memperhatikan lewat pelatihan-pelatihan dan yayasan sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan kira-kira apa yang mau dikembangkan. Lalu di sisi lain, nah para SDM kita itu diharapkan juga rajin mengikuti perkembangan di dunia pendidikan lewat pemerintah. Nah, itu kan ada SIMPKB ya, itu harus juga dilihat bagaimana, apakah ada tawaran. Siapa tuh ditawari, Pak Margono ditawari untuk menjadi guru penggerak. Harus diisi di situ. Nah, kadang-kadang itu kan kita teman-teman itu tidak melihat itu, sehingga kadang-kadang kok ketinggalan. Gitu ya, lebih aktif ya ketika ada informasi-informasi yang terbaru begitu ini. Oke. Kalau kita bicara mengenai sekarang kondisi dan situasi ini tidak tahu sampai kapan ini proses pembelajaran kita, terutama daring ini ya luar biasa sekali. Terus anak-anak juga sepertinya kalau saya lihat sudah yang bosan, terus kemudian jenuh, langsung ya ada yang beberapa yang menyampaikan kapan masuk sekolah begitu. Nah, bagaimana ini untuk dalam katakanlah sekolah Xaverius Tanjung Karang ini memberikan ya katakanlah bentuk pembelajaran untuk peserta didiknya. Ya, ini menjadi tantangan ya. Betul, ya. Dengan kondisi COVID ini memang mau tidak mau kita pakai daring, ya, atau online lah gitu ya. Dan itu memang satu-satunya cara ya kan, karena untuk menghindari supaya COVID tidak menyebar kan, itu satu-satunya cara. Tetapi dengan daring itu kan hanya ada sesuatu yang positif, hanya kita menjadi berkembang di dalam teknologi, kan. Maka di sini yayasan juga memperhatikan itu. Ya. Tadi sudah saya katakan bahwa fasilitas kaitan dengan internet juga harus dikembangkan. Gitu.
Nah sekarang bagaimana dengan itu tadi kerinduan tadi kan? Iya betul. Oh kerinduan Iya, kan? dengan kapan masuk sekolah? Gimana itu kan? anak Biasanya kan ada namanya class meeting, ada namanya undang koleksi atau pembinaan rohani, Iya, betul. ada LDK, ya, Iya, kita banyak sekali kegiatannya, ada iya. kemah itu kan. Iya. Nah ini kan terus nggak ada. Betul. Kan? Nah memang ya satu sisi kita memang merindukan itu, Betul. tapi di sisi lain juga kita masih ada batasan-batasan itu ya. Ya akhirnya kita cobanya itu kan masih dalam kelompok-kelompok kecil ya, gimana itu. Tetapi bahwa kita bersyukur ya bahwa tetap walaupun lewat daring atau lewat itu komunikasi itu di jalan, Iya. ya itu di jalan. Walaupun secara berjumpa langsung itu juga dirindukan. Ya mudah-mudahan kita berdoa supaya ini bisa cepat berakhir. Betul. Iya, iya. Paling tidak dengan adanya apa itu tatap muka terbatas, Iya. mereka juga sudah diobati. Mengobati rasa kangen Walaupun sedikit ya. sedikit betul. Walaupun sedikit. Dengan bapak ibu gurunya, dengan apalagi dengan teman-temannya begitu. Kadang-kadang saya juga melihat begini, ketika saya mencoba untuk apa ya katakanlah ingin komunikasi dengan anak itu datang ke sekolah satu aja, kok tiba-tiba ada beberapa 1-2 yang datang, ternyata mereka komunikasi janjian mau begitu, supaya bagaimana caranya mereka itu bisa bertemu dengan temannya gitu ya, luar biasa. Tapi kalau ya itu ya kalau kita bicara mengenai masalah tentang kerinduan, ya mungkin kami juga bapak ibu guru juga pasti yakin rindu sekali dengan anak-anak. Dan lucunya begini mau, ketika ada bapak ibu guru lama nggak ketemu kan ya mau ya gitu, ketika bertemu dengan anak kaget ada perubahan yang sangat luar biasa sekali ternyata di rumah. Tambah gemuk ya. Tambah gemuk, ya ada mungkin yang tambah tinggi dan sebagainya, sampai pangling bahwa oh kamu Tona, ya inilah kondisi dan situasi mau ya. Iya. Kita hanya bisa berharap dan kita menunggu supaya kita juga cepat selesai begitu. Oke, mau tidak terasa ya jumpa mungkin obrolan kita yang dari awal tadi cukup apa ya katakanlah menarik sekali begitu. Nah ini kebetulan SMP Sapirus 2 Bandar Lampung ini sudah membuka info tentang PPDB nih Mo. Ya. Oke silakan Mo, bisa dibantu. Baik, Mo. Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik yang pengen masuk ke SMP Sapirus Bandar Lampung ya. Ini informasi bahwa pendaftaran kita lewat online ya. Dan itu kan berarti ada linknya sudah ada, tinggal nanti sudah dibagikan ya. Maka silakan Bapak Ibu lalu para adik-adik sekalian untuk melihat link SMP Sapirus SMP Sapirus 2 Bandar Lampung ya. Nah, link nanti disitulah langsung silakan untuk mulai mendaftar. Ya. Ini jangan dilewatkan ya. Nanti kalau sampai terlambat, ini ada batas waktunya ya kan. Nah, sampai terlambat nanti ketinggalan, nanti sudah kuotanya habis. Nah, adik-adik nanti nggak bisa masuk, rugi kan. Maka cepet buka linknya ya di YouTube SMP Sapirus 2 Bandar Lampung itu ada, atau di website di webnya juga ada. Itu silahkan nanti dilihat di situ. Nah, termasuk juga lewat promosi beberapa di sosial media. Buka saja lah, pasti nanti akan ditemukan. Maka silahkan buka, lalu cepat-cepat daftar, jangan sampai nanti ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti kuotanya udah habis, lah rugi. Oke, baik, terima kasih Romo. Ya itu ya kita juga bisa memberikan informasi itu, mungkin katakanlah ada dari salah satu keluarga, mungkin kakaknya tuh mungkin ya bisa seperti itu ya tenisnya ketika mungkin cecenya atau kokonya atau kakaknya yang dulu pernah sekolah di sini bisa ya memberikan informasi hal tersebut. Oke. Atau dan juga ini nanti kalau sudah dapat linknya dibagi-bagikan. Ya baik terima kasih Romo. Baik tadi juga Romo sudah perjumpaan kita atau obrolan kita tidak terasa juga sudah menutup perjumpaan kita, dan kesimpulan kita hari ini yaitu kita diajak untuk terus belajar dan belajar, yaitu mengembangkan dunia teknologi. Mari kita semua terus belajar dan belajar supaya kita lebih mendapat ilmu atau wawasan yang kita dapat. Terima kasih untuk para sobat podcast Ruang Kata Cendana 31
yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita hari ini. Dan saya akhiri, salam HK3P.